Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya di tutorial Laravel 8. Oke, setelah kemarin di tutorial sebelumnya kita membahas mengenai autentikasi. Pada tutorial kali ini saya akan membuat tutorial tentang CRUD, ya. Sebenarnya apa itu CRUD? Saya akan coba cari gambar tentang CRUD. Oke, jadi CRUD itu adalah proses create, read, update, dan delete. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah pengertian dari CRUD. Kemudian ini adalah tampilan dari CRUD. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Oke, seperti masih agak loading. Oke, kurang lebih seperti ini bisa dilihat. Pada CRUD itu pertama terdapat, karena tadi create, read, update, dan delete. Proses create-nya itu adalah ini, add item. Add item ini adalah menambah data. Ini adalah proses create. Read-nya itu adalah membaca keseluruhan data. Read-nya itu ada dua, ada membaca keseluruhan data dan membaca satu data saja. Ya, jadi nanti read-nya itu ada dua model, membaca keseluruhan data atau membaca hanya satu baris data saja. Kemudian update itu adalah proses edit, ya. Kemudian delete itu adalah menghapus data. Nah, kurang lebih itu adalah pengertian utama dari CRUD dan model-model dari CRUD. Oke, di dalam Laravel sendiri, ketika kita melakukan proses create, itu sebenarnya ada dua proses. Yang pertama adalah dia membuka halaman kosong, membuka form kosong, kemudian diisi, kemudian menyimpan. Ya, proses yang kedua adalah menyimpannya. Jadi proses create sendiri di dalam Laravel itu ada melibatkan pertama ada create dan store. Ya, create itu dia membuka form kosong, kemudian kita mengisi, kemudian menyimpannya dengan proses store. Ya, jadi ada dua, create dan store. Update sendiri itu ada dua proses juga. Proses edit, update. Ya, edit itu hanya menampilkan halaman dengan data yang sudah ada. Kemudian ketika diklik simpan, maka akan melakukan proses update. Ya, kalau delete itu hanya satu proses. Ya, jadi delete itu cukup memilih mana yang mau di delete. Delete nanti biasa ada, apakah Anda ingin mendelete data ini, kemudian oke, terhapus. Kalau read itu tentunya adalah proses membaca database. Oke, langsung saja teman-teman. Nanti akan mendapatkan file migrate, ya, berupa ini. File migrate ini sebenarnya akan membuat kurang lebih ada 7. Jadi akan membuat 7 table. Kemudian ada 4 ini adalah foreign key, ya. Jadi otomatis ada tabel relasinya nantinya ketika kita membuat ini. Silakan kopikan saja migrate ini. File migrate nanti cek di komentar YouTube saya akan sertakan link dari file migrate ini. Jadi teman-teman bisa mencobanya juga. Taruhlah file migrate ini di dalam database migration. Bisa teman-teman pastekan di situ. Oke, ini kenapa tidak kita refill finder, ya. Kita bisa pastekan di dalam sini. Yang secara otomatis nanti dia akan nah, ini ada file baru yang masuk ke dalam migration. Pastikan teman-teman memiliki database yang aktif, bisa menggunakan SAM atau MEM atau database lainnya. Kemudian jalankan. Saya akan coba membuka phpMyAdmin di bagian pelatihan Laravel. Nah, ini hanya ada 4 table.
Ketika saya jalankan PHP Artisan migrate, oke, dan sukses, maka di sini kalau saya refresh, dia akan bertambah dengan 7 tabel tadi ya. Oke, langkah selanjutnya adalah pertama adalah teman-teman membuat modelnya terlebih dahulu. Ya. Teman-teman bisa membuat modelnya, kita bisa merujuk pada website Laravel. Oke, jadi model di dalam Laravel itu ditulis dengan menggunakan Eloquent. Jadi Eloquent ini adalah ORM. ORM itu adalah Object Relational Mapping, ya, atau semacam suatu teknologi dari ORM. Ini sebenarnya pengertian secara umum ya, karena di database di Java, kemudian di Java itu ada Hibernate kalau tidak salah. Kemudian kalau di Visual Studio itu ada juga, dia punya Hibernate, cuman saya agak lupa namanya. ORM. Jadi ORM ini adalah Object Relational Mapping. Ya, jadi dia bagaimana memappingkan suatu database yang berupa tabel-tabel tersebut ke dalam suatu objek yang bisa dikenali oleh bahasa pemrograman tersebut. Oke, untuk membuat model, kita bisa jalankan perintah PHP Artisan make model seperti ini. Nah, ini adalah beberapa perintahnya. Oke, kita langsung saja bisa jalankan. Ketik saja di sini. Clear itu untuk membersihkan layar ya, membersihkan layar terminal. PHP Artisan make model. Ya. Benar, make model. Nah, pertama-tama kita akan membuat model dari tabel berita, ya. Tabel berita, kalau standar penulisan dari model itu selalu diawali dengan huruf B besar. Jadi kalau misalnya ada dua kata, misalnya kayak tanaman underscore perkebunan, itu biasanya T-nya besar, tanaman, kemudian P-nya besar, perkebunan. Itu adalah standar penulisan di dalam Laravel, dan itu sudah menjadi SOP dari pengembangan aplikasi Laravel. Oke, ketika sudah membuat, maka di app, di models itu akan ada berita, ya, seperti ini. Ini adalah model berita, ya. Perubahan di data di Laravel 8 juga dibanding Laravel 7. Kalau Laravel 7 belum ada folder model, tapi di Laravel 8 itu sudah mengakomodir folder models. Jadi semua model nanti akan berada di dalam folder models. Oke, kemudian kita bisa sesuaikan isi dari model ini. Kita bisa lihat isi dari berita. Nah, kemudian di dalam Laravel juga itu selalu, ini standar dari Laravel sendiri, itu selalu mengikutkan create add, update add, dan delete add, ya. Fungsinya apa? Create add itu akan mencatat kapan data ini dibuat, ya. Kemudian update add itu dia akan mencatat kapan data ini diubah, ya. Jadi kalau setiap ada perubahan itu ada historinya, berupa tanggal, ya, tanggal dan waktu, tanggal dan jam, menit, gitu ya. Jadi waktu perubahan semuanya disimpan, kapan dibuat, kapan diubah. Delete add, nah sebenarnya delete add secara default itu tidak ada, tapi kami ikut sertakan karena nanti ada dua model penghapusan data di dalam Laravel. Yang pertama ada hard delete, ya. Kalau hard delete itu dia datanya hilang, tidak ada lagi datanya. Jadi misalnya data berita kita hapus dengan hard delete, ya udah hilang, seperti itu. Tapi ada namanya soft delete, ya. Jadi ketika kita buat suatu data, nilai delete add-nya itu akan nol. Ketika teman-teman menggunakan soft delete kemudian dihapus, maka delete add-nya akan berisi tanggal atau waktu kapan data tersebut terhapus, ya. Dan ketika delete add-nya sudah berisi tidak nol,
udah berisi waktu, maka Laravel akan menganggap bahwa data tersebut sudah terhapus. Walaupun dia ada di dalam table. Ini namanya adalah soft delete, ya. Jadi datanya tidak benar-benar hilang. Ya, ini sangat penting terutama data-data yang berhubungan dengan relasi. Jadi data-data yang punya relasi dengan table yang lain. Nah, itu sangat penting untuk dijaga. Ya, di sini terlihat ada judul dan isi. ID adalah primary key. Oke, kemudian di dalam model itu kita perlu menambahkan beberapa bagian. Yang pertama adalah protected table, ya. Ini untuk nama table itu sendiri. Bisa teman-teman tambahkan. Protected table, kemudian nama table. Nama table yang di dalam database adalah berita. Oke, kemudian setelah itu ada primary key, ya. Oke, default di dalam Laravel primary key adalah ID. Jika primary key-nya bukan ID, teman-teman bisa tambahkan protected primary key, ya. Karena ini adalah menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek. Sebenarnya, nah kita akan tambahkan seperti ini, ya. Nah sebenarnya di dalam ini kalau dia ID, ini tidak perlu kita tambahkan lagi. Tapi seandainya primary key-nya bukan ID, ini sangat perlu untuk kita buat protected primary key, kemudian ID. Oke, tapi ini kita bisa tetap tambahkan. Tapi teman-teman juga nggak pakai ini juga nggak ada masalah karena primary key default-nya adalah ID memang. Oke, setelah itu adalah incrementing, ya. Jika primary key-nya tidak auto increment, maka teman-teman bisa jadikan false. Tapi karena kita gunakan itu auto increment, ya, maka tidak masalah. Key type juga tidak ada masalah, timestamp juga tidak ada masalah. Nah, ini connection ini akan digunakan jika teman-teman memiliki dua database lebih, ya, dua database atau lebih. Maka kita bisa atur di dalam connection ini. Jadi setiap table itu nanti dia akan terhubung dengan database yang berbeda. Sekarang kita akan coba tambahkan fillable. Saya akan cari di mana ini berada. Oke, ini adalah fillable. Kita bisa tambahkan protected fillable. Ini adalah untuk membuat mass assignment, ya. Teman-teman bisa tambahkan isi kolom yang ada di dalam berita. Di sini ada judul dan isi, ya. Kecuali create add, update add, dan delete add. Isi dengan judul. Oke, sebenarnya ini udah bisa jadi suatu model. Cukup masukkan dia terhubung dengan tabel apa, dia memiliki primary apa, kemudian dia memiliki kolom apa saja, ya. Oke, sebenarnya primary key ini saya hapus juga tidak ada masalah, Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena kita udah menggunakan standar yaitu ID, kecuali nanti dia bukan primary key-nya bukan ID, baru kita perlu tambahkan seperti itu. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa tambahkan model dari beberapa tabel yang ada, ya. Seperti saya tambahkan satu lagi, semisal kecamatan. Di sini saya bisa buatkan lagi PHP artisan make model kecamatan. Jangan lupa K-nya besar. Oke, sudah jadi. Nanti di sini akan ada tabel kecamatan. Teman-teman bisa copy paste, copy,
Masuk ke bawah sini, kemudian bisa dipastekan. Oke, di sini namanya adalah kecamatan. Di sini bisa kita beri nama nama ya, karena primary key-nya udah ID dan ini tidak ada. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu silakan dicoba lanjutkan, teman-teman semua dicoba lanjutkan sampai ke 7 table semuanya sudah dibuatkan modelnya. Oke, itu tugas Bapak Ibu. Mungkin itu saja tutorial untuk pembuatan model kali ini. Kita nanti akan lanjutkan pada video selanjutnya untuk kita membuat controller ya dan view. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.